Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Oke, banin banat, solin solihat, perhatikan. Ini bagus sekali materi yang akan kita pelajari ya dari buku Akhlak Islam kelas 5 ya. Nah, babnya adalah ayo biasakan hemat. Masya Allah. Coba di sini siapa yang merasa dirinya adalah orang yang hemat? Ada? Ada tidak? Oh, berarti kalian boros semua? Suka berlebih-lebihan? Astagfirullah. Nah, maka berarti ini sangat tepat sekali kita belajar hal ini ya. Nah, yang pertama kita harus mengenal nih bahwa agama Islam mengajarkan agar kita sebagai umat Islam tidak berlebihan atau apa? Berlebih-lebihan? Boros. Oke, good. Tidak berlebih-lebihan atau boros dalam segala hal. Jadi segala hal apapun tidak boleh kita berlebih-lebihan atau boros. Karena hal tersebut tidak baik. Tuh, karena boros tidak baik berlebih-lebihan. Perhatikan, contohnya kalau makan, orang kalau makannya over, tidak diatur, tidak disesuaikan, dia berlebihan apa jadi makan bisa apa? Obesitas, kegemukan. Nah, ini bahaya. Orang kalau berat badannya tidak sesuai ya dengan yang seharusnya, maka akan obesitas dan nanti yang timbul apa? Penyakit. Nah, juga minum. Orang kalau minum berlebih-lebihan nanti apa? Bisa kembung. Ya. Nah, ini ayatnya. Ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, apa? Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah. Tapi apa? Janganlah berlebihan atau apa tadi, boros. Kenapa? Nah, perhatikan tuh. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang boros. Sebaliknya apa? Yang disukai oleh Allah siapa? Orang-orang yang hemat. Jadi kalau Allah tidak suka kepada orang yang boros, yang berlebihan, berarti yang disukai oleh Allah siapa? Orang yang hemat. Lalu apa itu hemat? Siapa yang tahu? Masya Allah. Masya Allah. Terus apa lagi? Nah ini, berarti kalian tadi tidak hanya menulis tetapi juga memahami apa yang kalian tulis. Tuh. Nah, hemat itu adalah menggunakan sesuatu dengan cermat dan hati-hati supaya tidak cepat rusak, tidak cepat habis, dan lain sebagainya. Intinya, hemat itu adalah menggunakan sesuatu tidak berlebihan atau boros. Ya. Kemudian digunakan sesuai kebutuhan dan juga tidak sia-sia. Artinya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk sia-sia. Ya. Nah, kemudian ada di dalam Al-Quran larangan agar jangan boros. Yang pertama, orang boros apa? Ini yang pertama apa? Jadi saudaranya setan. Nah, berarti selama ini kalau kita selalu boros berlebih-lebihan ya dengan sesuatu, berarti kita saudaranya setan. Waliyadzubillah. Coba buka Al-Qur'annya, keluarkan Al-Qur'annya. Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ya. Surat ke-17 Al-Isra. Nah, pas itu sekarang kan nanti Jumat tanggal merah itu Isra Mi'raj. Nah, Al-Isra suratnya tuh. Itu peristiwa juznya Ustaz lupa juz berapa. Tapi suratnya surat ke-17. Surat ke-17. Ayat 26 sampai 27. Buka Al-Qur'annya. Hei. Bawa Al-Qur'an. Setiap sekolah bawa Al-Qur'an. Ya, tidak boleh tidak bawa Al-Qur'an. Bawa Al-Qur'an yang ada terjemahnya.
Besok-besok bawa. Kalau tidak bawa, Ustadz suruh pulang dan ambil di rumah. Harus bawa Al-Quran. 26 sampai 27. 26-nya di ujung ayatnya saja. Wala tubadzir tabdziro. Ada di situ? Wala tubadzir tabdziro. Apa artinya? Dan jangan mubazir. Tuh. Siapa yang suka mubazir? Ada boleh. Wala tubadzir tabdziro innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan mubazir. Ya, tadi mubazir itu boros, berlebih-lebihan. Karena apa? Orang yang mubazir adalah saudaranya setan. Bukan teman lagi, tapi disebutnya apa? Saudara setan, waliyadzubillah. Mau nggak jadi saudara setan? Hah? Mau tidak? Waliyadzubillah. Kita tidak mau, ya. Jadi saudara orang buruk saja kita tidak mau, apalagi jadi saudara setan, ya. Terus perhatikan yang kedua, orang yang boros maka akan menyesal. Ada juga di surat Al-Isra ayat 29 sampai 30. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kulal basti. Jadi jangan terlalu loyal. Tahu loyal enggak? Ya, jadi menghambur-hamburkan uang. Dia punya uang tapi pengennya jajan, bahkan semua orang ditraktirin. Ini memang baik, tetapi harus apa? Diukur juga. Jangan terlalu jor-joran. Nanti ujung-ujungnya apa? Menyesal. Tuh. Coba siapa yang di sini pernah menyesal karena terlalu boros, jajan atau membeli sesuatu padahal itu tidak dibutuhkan. Siapa ada yang menyesal? Nah, contohnya misalkan nih, butuh nggak beli mainan-mainan kayak begini? Hah? Ini manfaat tidak? Untuk kalian manfaat ini yang sudah besar? Untuk apa? Hah? Nah, kalau biar otak nggak stres, kalau usia sudah seperti kalian, nah ini dibaca, dihafalin. Ya. Kalau ini mah untuk anak yang di bawah 5 tahun, nah, main. Kalau untuk kalian ya mungkin bisa bermanfaat, seperti untuk apa? Ngupil mungkin, untuk korek telinga. Ya. Jadi mungkin ini manfaat, tapi manfaatnya tidak besar untuk kalian. Ya mungkin bisa menghilangkan stres. Tapi ada hal lain yang justru lebih ampuh, lebih manfaat untuk bisa menghilangkan stres, ya, daripada beli mainan-mainan beginian, ya, mungkin harganya 10.000, 15.000, mending dipakai untuk sedekah atau apa, dapat pahala, ya. Kenapa? Kata siapa? Hah? Setiap kebaikan amal soleh yang kita lakukan itu pasti ada apa? Dampak positifnya yang kembali kepada kita. Nih, dengarkan. Ini ilmu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa yang tahu Ibnu Abbas? Siapanya Rasulullah? Ibnu Abbas, bukan Abbas. Kalau Abbas pamannya Rasulullah. Kalau Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, berarti kalau Abbas itu pamannya Rasulullah, berarti anaknya Ibnu Abbas siapanya Rasulullah? Abdullah bin Abbas siapanya Rasulullah? Pintar, sepupunya Rasulullah. Pernah berkata, nih, ibadah dan amal soleh itu bisa mencerahkan wajah. Tidak perlu skincare, tidak perlu apa? Masker, ya. Muka kalian didempul pakai apa? Lumpur, pakai tanah liat, ya, pakai tanah kuburan misalkan. Skincare segala macam, ya. Tapi cukup dengan apa? Ibadah dan amal soleh. Maka muka kalian akan cerah, ya, akan bersih, menampakkan apa? Oh iya, cahaya iman. Bukan lagi cahaya apa, inner beauty, tapi cahaya iman yang nampak. Orang akan senang melihatnya, masya Allah, cantik, beauty, ya, keanggunan. Terus apa? Akan melegakan hati, ibadah amal soleh itu. Hati kalian akan bawaannya itu senang, happy, dan pikiran jadi apa? Jadi tenang, jadi cemerlang. Oh. Sebaliknya, dosa akan apa? Menggelapkan wajah, memburamkan wajah.
Mungkin putih secara apa? Secara zohirnya kulitnya putih, ya kelihatannya putih, tetapi orang tidak senang melihatnya. Ya. Tidak dipandang. Tidak menyenangkan. Ya, jadi akan menggelapkan wajah, memburamkan wajah. Terus, perhatikan, menggelisahkan apa? Hati. Orang kalau berbuat dosa maksiat akan menggelisahkan hati, waliyadzubillah. Dan juga akan apa? Merumitkan pikiran. Ya, padahal kita lagi pengen happy, lagi tenang. Bahkan sekalipun kita ada di tempat yang indah, di gunung, di laut, tapi kalau kita maksiat dan dosa, pikiran kita tiba-tiba menjadi rumit. Ada aja tiba-tiba ya masuk pikiran kita jadi pusing. Ya, padahal kita sedang berada di mana? Tempat rekreasi. Ya, nyari hiburan malah jadi makin stres. Apa sebabnya? Dosa dan maksiat. Nah, itu waliyadzubillah. Itu akan menyesal. Orang kalau boros berlebih-lebihan ujung-ujungnya menyesal. Ya. Nah, ini kalian Ustaz yakin pasti pernah nonton yang namanya mukbang. Ya, di YouTube. Kalian diizinkan megang handphone misalkan sama orang tua, tiba-tiba muncul di beranda ya, YouTube kalian atau medsos kalian ada yang mukbang. Ada nggak kalian pernah lihat mukbang begitu banyak? Nah, ini tidak baik ya. Mereka sebetulnya sedang mempertontonkan apa? Sesuatu yang tidak baik. Waliyadzubillah. Makan ini. Udah 1 piring, 2 piring, 3 piring. Apa manfaatnya? Ya. Makan itu bukan untuk apa? Bukan untuk sekedar memuaskan nafsu perut. Tapi makan itu menjalankan perintah Allah. Allah yang memerintahkan kita makan, minum. Tetapi harus sesuai dengan porsinya. Kata Allah apa? Makan, minumlah. Tuh, Allah perintahkan kita untuk makan, untuk minum. Tapi kata Allah apa? Jangan berlebihan. Artinya makan, minum itu ya sesuai kebutuhan aja. Untuk supaya energi kita tetap terjaga. Kenapa? Kena penyakit, ya tetap makan sesuai kebutuhannya, sesuai porsinya. Kalau orang sakit makannya segimana, gitu kan? Makanya kata Nabi kalau memang kalian lagi nafsu makannya, lagi semangat. Pernah nggak kalian tiba-tiba kayaknya lagi nafsu banget makan? Ada yang pernah? Lagi doyan banget. Nah, kata Nabi kalau memang lagi pengen banget makan, lagi nafsu-nafsunya, maka dibagi 3 perut ini. Dibagi 3. Sepertiga untuk apa? Udara, air. Sepertiga untuk makanan. Sepertiga untuk minuman. Sepertiga untuk nafas. Tuh. Lagi nafsu. Ya. Jadi sepertiga, iya. Kemudian sepertiga makanan, sepertiga apa? Air, minum, sepertiga disisakan ruang untuk nafas udara. Coba kalian pernah nggak ngalami kekenyangan, nafasnya bener kan? Oh, iya. Tidur setelah itu nggak bangun-bangun. Makanya hati-hati, banyak kasus orang karena kekenyangan nggak bisa gerak, nggak bisa apa, mati di tempat. Makanan minuman membunuhmu. Karena apa? Makan minumnya berlebihan. Waliyadzubillah. Ya. Ya, kalau lagi sakit nafsu makannya berkurang. Sebetulnya kalau lagi sakit itu lagi disayang sama Allah agar apa? Kesehatannya dipulihkan kembali, lagi recovery, ya, penyembuhan. Sakit tapi dia nafsu makan tetap ini malah menambah nafsu. Jarang orang sakit ada nafsu makannya. Ya, makannya kurang, tetapi tetap harus makan. Tapi orang sakit itu makannya apa? Sesuai resep dokter, jangan asal-asalan, ya. Lagi sakit makannya misalkan lagi mencret, malah pengen apa? Pengen pedes-pedes, minumnya aku mau makan rujak, padahal lagi mencret. Minumnya jus dan lain sebagainya. Tidak boleh, harus disesuaikan. Ya. Nah, terus terakhir, hemat itu ciri orang soleh. Masya Allah. Tuh orang soleh itu tidak boros dan tidak kikir. Ada di Al-Furqan surat ke-25 ayat 67. 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi orang soleh itu dia tidak boros dan juga tidak pelit.
tapi pertengahan di antara itu. Ya. Dia tidak boros, jadi membelanjakan sesuai kebutuhan. Ya, tidak berlebihan, tidak digunakan untuk sia-sia uangnya. Tetapi juga tidak pelit. Artinya dia tetap rajin sedekah, rajin berbagi, ya, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami? Oke, besok yang nggak bawa Al-Quran, KWS Kabias, bawa. Harus bawa. Setiap sekolah, ya nanti besok-besoknya maksudnya, harus selalu bawa Al-Quran dan ada terjemahnya. Kan sudah dibagi Al-Quran begini kan? Ya kan? Tapi kan udah merusak itu. Ya kalau rusak beli lagi yang baru. Nah kayak Kahaula, Masya Allah masih bagus Al-Quran. Ada terjemahnya kan? Oke? Ada pertanyaan? Ya, jadi ini hemat. Islam mengajarkan apa? Lawan kata hemat apa? Boros. Siapa yang memerintahkan kita makan minum? Allah. Tapi apa aturannya? Tidak boleh. Hah? Berlebihan. Tidak berlebihan. Terus, apa makna hemat? Menggunakan sesuatu dalam kebutuhannya. Sesuai kebutuhan. Tidak boros, tidak berlebihan, dan tidak sia-sia. Digunakan untuk kesia-siaan. Terus, larangan boros. Kenapa? Karena apa? Orang boros, saudara setan. Kedua, orang boros akan menyesal karena boros. Kemudian hemat ciri orang soleh. Apa orang soleh? Tidak boros dan juga tidak pelit atau gitu. Oke, barakallahu fikum jami'an. Mana penghapus? Silakan dipahami, diingat-ingat. Ya. Wa kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Oke, silakan dihafal dalilnya.